Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami untuk kami tinggikan dan kami muliakan. Tuhan Yesus, urapi setiap kami, pakai setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Kiranya urapan Allah turun atas kami ya Tuhan. Tuhan memberkati kami setiap umat-umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai kami sepanjang ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya pengurapan Allah turun dari atas mimbar ini sampai ke bawah. Bahkan ketika perjamuan Tuhan dilaksanakan, kami percaya Tuhan, sakramen perjamuan Tuhan ini akan membuat kami dekat dengan Tuhan, ingat akan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kiranya pertolongan itu hanya datang daripada Allah Bapa kita di sorga, Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang akan memberkati kita pagi hari ini, Dia yang akan menolong kita pagi hari ini, Dia yang akan menyertai sepanjang ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati Tuhan berkata, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Mari Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di dalam kehidupan kita. Kasih setia-Nya yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Kita datang untuk kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia. Haleluya Yesus. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih dari segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Siapa kami ini Tuhan? Dengan Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, Kau menyelamatkan kami, Kau mengangkat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Lebih tinggi dari langit biru.
Itu semua karena kasih dan anugerah. Oleh sebab itu kami umat-Mu datang di tempat ini. Kerinduan kami hanya mau berterima kasih, bersyukur buat kasih setia-Mu yang begitu besar. Dan kami saat ini memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Kau hadir di tempat ini, melingkupi tempat ini, melingkupi setiap kami. Kami pulang dari tempat ini, kami akan membawa kekuatan yang baru, sukacita yang baru, berkat-berkat yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Dalam suasana surga turun di tempat ini, kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Biarkan kami umat-umat-Mu terima berkat-berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Bapak sekasih dalam Tuhan ada, haleluya. Ada puji Tuhan, haleluya. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Kita semua bangkit berdiri, amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita memuji, meninggikan namanya. Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, amin. Dia memberikan keselamatan bagi setiap kita, haleluya.
Yesus baik bagi kita, amin. Dia mau mati bagi kita, dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Kita yang harusnya bukan siapa-siapa, kita yang sebenarnya tidak berharga, tetapi dia mengangkat hidup kita menjadi sesuatu yang berharga dan luar biasa. Dan kita adalah orang-orang yang layak untuk terima berkat-berkat Tuhan, amin. Haleluya. Kita mari silakan duduk kembali, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita sebentar akan dengar kebenaran firman Tuhan, adalah firman Tuhan yang akan menjadi pegangan, jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh baik Tuhan, sangat baik. Dia
dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Nanti Ibu Yuli berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa berkumpul kembali pagi hari ini di ibadah raya yang disertai dengan perjamuan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya tidak melanjutkan firman Tuhan yang kemarin, Bapak Ibu Saudara. Karena pagi hari ini adalah perjamuan Tuhan. Nah, Saudara kasih Tuhan, hampir setiap gereja di minggu pertama mereka merayakan Paskah. Karena di gereja hanya ada 2 sakramen penting yang tidak boleh terlupakan, yaitu baptisan air dan perjamuan suci. Ya, itu penting sekali ya, karena baptisan air tanda keselamatan, tanda kita terima Tuhan Yesus. Lalu perjamuan suci itu mengingatkan kita untuk kita boleh dekat atau menerima keselamatan. Di depan aja Mas Damar. Memang sudah saya setting seperti ini supaya kalau nggak muat di dalam, di luar juga sudah kami persiapkan kursi. Ya, kita mau sesuai standar protokol ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan, kita nyaman beribadah. Ya, Saudara, dalam Mazmur 105 di sini menggambarkan, menceritakan ucapan syukur sebuah bangsa di mana dia dulu mengalami penindasan, mengalami tekanan yang mengakibatkan kemiskinan, yang mengakibatkan keterpurukan, sakit penyakit. Kenapa Saudara? Kalau kita lihat dalam pasal-pasal dalam Keluaran pasal 5, pasal 6, pasal 4, di mana bangsa Israel dalam perbudakan Mesir, mereka kerja dengan terik matahari, kurang minum, kurang makan, yang mengakibatkan apa Saudara? Sakit penyakit menimpa mereka Saudara. Dan itu yang dialami bangsa Israel pada waktu itu. Saudara, bukankah itu kehidupan kita hari-hari ini? Kita harus berjuang, kita harus terus hidup untuk bertahan hidup di kondisi yang sulit seperti ini. Nah Saudara, pada waktu itu Bapak Saudara, kalau kita lihat dalam pasal 12 dari kitab Keluaran, di sana diceritakan tentang Paskah yang pertama Saudara. Ya, karena kalau kita sudah bicara perjamuan, itu kita bicara tentang Paskah, bicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Nah Saudara, saya ingin pagi hari ini ada sesuatu, ada berkat, ada hal-hal yang rohani yang dapat kita bawa pulang dan kita keluar dari tempat ini membawa kemenangan. Saudara, coba dibaca ayat pokok kita Mazmur 105 ayat 7 Saudara. Mazmur 105 ayat yang ke-7. Pagi ini saya tidak akan banyak bicara tentang khotbah pagi hari ini, tapi saya ingin supaya Saudara betul-betul memaknai perjamuan Tuhan ini dengan baik Saudara. Mazmur 105. Mari kita baca Mazmur 105 ayatnya yang ke-7. Sudah ketemu Bapak Saudara? Yang sudah ketemu berkata oye. Yuk kita baca sama-sama dengan alamatnya. Mazmur 105 ayat
7. 1, 2, 3. Mazmur 105 ayat yang ke-7. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Stop. Kenapa kok cuma ayat 7 dibaca? Lah kalau baca semuanya tidak cukup, saudara. Tapi ayat ini mengatakan bahwa semua bumi ini, semua dunia mengalami yang namanya apa, saudara? Penghukuman. Mengalami yang namanya sebuah penghukuman. Dan bangsa Israel ini menceritakan masa-masa pembebasan, masa-masa bahwa umat Israel mengalami yang namanya tekanan, yang namanya himpitan. Tapi bangsa Israel dalam ayat ini yang kita baca seterusnya, mereka mulai bergerak dan mulai menemukan jalan keluar dan mulai berangkat menuju tanah Kanaan. Nah, saudara kasih Tuhan, kembali kita akan lihat di dalam kitab Keluaran kalau kita bicara tentang Paskah, Bapak Saudara. Sebelum nanti kita kembali ke kitab Mazmur nanti, saudara. Kalau kita lihat, saudara, ya, kita lihat dalam Keluaran 12. Kalau kita baca perlahan-lahan, mereka dalam pasal 4, 5, 6 itu mereka mengalami ada tulah-tulah dan mereka mengalami tekanan kerja paksa dari bangsa Mesir, saudara. Tetapi saudara, dalam satu malam Allah sanggup memulihkan bangsa Israel. Dengan cara apa, saudara? Nah, dengan cara, kalau kita baca, ya, kita baca saja ya ayat ini supaya ngerti caranya bagaimana. Nah, ini pasal 12. Saya baca mulai ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambilnya oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Perhatikan ayat 5. Anak dombamu itu harus apa? Makanya tidak ada kalau kita lihat korban hari ini, saudara-saudara sepupu kita, korban kok kambing atau sapinya wedok, gak ada ya. Jantan. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kalau kambing umur 1 tahun itu lagi enak-enaknya, betul nggak, saudara? Saya kemarin beberapa bulan yang lalu, 4-6 bulan yang lalu, saya datang ke Pak Marsono. Pak Marsono beli kambing kecil, masih ngedol, saudara. Tapi saya kemarin ke sana, kambingnya sudah lumayan gede. Wah, ini setengah tahun lagi gak enak-enak, saudara. Nah, itu yang dipersembahkan, kambing atau domba yang jantan, yang baru umur 1 tahun, lagi enak-enaknya dagingnya, gitu, saudara ya. Nah, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Lalu ayat 7, kemudian dari darahnya, perhatikan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya, perhatikan ini peraturannya, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi berserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Kalau kita lihat ayat ini, dalam satu malam umat Israel disuruh kumpul keluarga-keluarga, ini yang disebut family altar. Haleluya. Kenapa? Family altar itu berangkat dari sini, saudara. Israel berkumpul, keluarga-keluarga, kalau keluarganya terlalu sedikit, mengajak tetangganya dan berkumpul, membawa kambing domba yang umur 1 tahun, lalu disembelih. Setelah disembelih, darahnya ditaruh di mana, saudara? Darahnya ditaruh di mana orang berkumpul makan kambing itu. Ditaruh di mana? Kalau zaman sekarang di kusen, di apa itu kusen namanya ya? Apanya?
pintunya itu namanya apa kalau orang Jawa ngomong? Bukan daunnya, kusennya. Kanan kiri dikasih darah, lalu ambangnya atasnya dikasih darah. Supaya apa? Tidak terkena tulah dan tidak terkena kutuk. Dan kalau kita lihat ini Paskah yang pertama kali. Lalu dikatakan darahnya dicurahkan, ditempel atau ditaruh dioleskan di dalam ambang pintu dan di dua tiang pintu. Lalu dagingnya itu dimakan, dipanggang, dan pahannya, kakinya, dan seluruh apa yang tadi ini, seluruh isi, berarti tidak ada yang tersisa. Semua dimakan. Tapi di apa saudara? Dipanggang. Kalau dipanggang berarti harus di apa? Dibakar. Apa artinya? Apa gambarannya Pak Timo? Gambarannya adalah darah anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak tercela itu sudah disalibkan, menebus dosa kita sehingga kita lepas dari kuasa kutuk dosa. Itulah Paskah yang Yesus lakukan. Dia adalah darah anak domba. Dia adalah anak domba Allah yang mati buat saya dan saudara. Makanya saudara, perjamuan Tuhan, perjamuan suci, ini maknanya gede sekali saudara. Perjamuan suci, orang berkata ini adalah rest, istirahat. Kita tenang di dalam rumah Tuhan. Lalu kita menikmati tubuh dan darah Tuhan. Supaya apa? Tubuh dan darah Tuhan. Anggur menggambarkan darah, roti menggambarkan daging. Saya mau katakan, ketika saudara makan roti, saudara sudah makan daging Yesus. Mungkin kalau ada saudara yang sedang sakit jantung, ketika domba atau kambing itu dipanggang, saudara makan bagian jantungnya, maka jantung saudara akan sembuh. Katakan amin. Ketika saudara kakinya sedang sakit, kolesterol, gak bisa jalan, makan bagian kakinya, maka saudara akan pulang membuat kesembuhan. Itulah perjamuan Tuhan. Kalau saudara dikutuk orang, dikutuk teman, dikutuk saudara, anggur yang bicara darah Yesus itu akan menyucikan, melepaskan dari kuasa kutuk. Karena ketika kutuk terjadi, tulah terjadi, itu tidak bisa kena. Karena di dalamnya ada keluarga yang sedang berdoa, berfellowship. Mereka sedang makan daging yang disembelih tadi saudara. Daging yang tidak bercacat, tidak bercela. Dan kalau nanti ayat firman Tuhan berkata, makanlah, minumlah, karena ini tubuhku, karena ini darahku. Nikmati saudara. Saudara sedang makan bagian dari seluruh tubuh Yesus dan menjadi satu dengan tubuh Kristus. Saudara yang sakit, apapun sakit saudara, bagian mana saudara sakit, sekarang kita sudah nggak makan daging domba lagi memang, tapi sekarang kita makan daging anak domba Allah. Di situ saudara yang punya sakit penyakit pagi hari ini pulang, ketika makan dengan serius, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, pulang pasti sembuh Tuhan. Yesaya 53 ayat 5 berkata begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditempatkan kepadanya, dan oleh apa saudara? Bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Siapa yang hari ini pagi ini datang dengan sakit penyakit, ketika saudara makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, sakitmu akan disembuhkan Tuhan. Pak, aku punya sakit keturunan. Hari ini saudara minum darah dan tubuh Tuhan kita makan. Baik saudara yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan lewat Facebook, lewat siaran langsung, lewat YouTube, saudara juga akan diberkati Tuhan dengan kuasa kesembuhan Tuhan ketika saudara mengikuti
perjamuan Tuhan. Yang takut corona, minum tubuh darah Tuhan. Sakit corona tidak akan bisa membunuh kita. Asal apa saudara? Asal apa? Kita harus menghormati tubuh dan darah Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba. Anak siapa saudara? Anak domba. Dan kalau pagi hari ini saudara makan dan minum darah anak domba, yaitu Yesus itu, hidupmu akan dipulihkan, hidupmu akan disucikan, hidupmu akan ditahirkan pagi hari ini. Sehingga apa? Di ayat dikatakan di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada yang sakit hari ini saudara? Kalau sakit, Pak saya sudah minum selama ini, kan Pak Timus setiap sebulan sekali perjamuan, kok nggak sembuh-sembuh? Gitu ya saudara ya. Kok saya sakit terus? Tak kasih tahu kenapa kita masih sakit-sakitan, kenapa kita masih mungkin cemas, takut, dan karena apa? Karena kita salah dalam menanggapi atau menghadapi perjamuan Tuhan. Kalau kita lihat saudara, dari 1 Korintus 11 ayat 28-30 dikatakan begini. Ini yang sering saya baca, ayat yang sering saya baca setelah yang saya baca, ini yang tidak pernah saya baca. Saya akan bacakan. Kenapa orang tidak sembuh? Kenapa orang tidak mengalami lawatan perjamuan Tuhan? Karena ini, mari kita lihat. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya. Dari 1 Korintus 11 28 sampai 30. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa, perhatikan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang apa saudara? Lemah, sakit, dan tidak sedikit apa? Meninggal. Kenapa tidak sembuh? Kenapa malah meninggal waktu di usia muda saudara? Karena ketika menghadapi tubuh dan darah Tuhan, tidak mau mengakui bahwa ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Makanya saya selalu berkata apa ketika saya mengangkat cawan? Apakah saudara percaya bahwa ini adalah darah Tuhan? Saudara berkata apa? Amin. Masalahnya aminnya itu sungguh-sungguh atau hanya ikut-ikutan saudara? Yang Tuhan mau keluar dari dalam hati kita, kita percaya, kita mengaminkan bahwa yang kita minum adalah darah anak domba, sehingga sakit kita sembuh. Bahwa yang kita makan adalah tubuh Kristus, tubuh atau daging anak domba, sehingga kita mengalami kesembuhan. Coba kita lihat ketika bangsa Israel sudah memakan daging itu saudara, mereka yang dikatakan yang sakit, mereka yang mungkin diabetes, mereka yang karena sering kepanasan sehingga mimpisan dan lain sebagainya. Ketika mereka keluar dari bangsa Israel, mari kita lihat di ayat Mazmur tadi saudara. Di Mazmur pasal 105 tadi. Kembali ke situ saudara.
Coba saya cari lagi ya. Ayat 37 coba. Ada yang bisa membacakan? Sebelum saya ketemu ini. Mazmur 105, kalau tadi ayat 7, sekarang baca ayat yang ke-37 coba. Apa yang dikatakan di sana? Ayat 37. Stop dulu di sini. Ketika mereka dalam perbudakan, ketika mereka dalam penindasan bangsa Israel, mereka sakit, mereka payah, mereka lemah, tidak ada kekuatan. Tapi dikatakan ketika mereka keluar, mereka dituntutnya, mereka keluar membawa apa saudara? Perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Lalu dikatakan di situ, orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Orang Mesir takut ketika Israel keluar. Orang Mesir senang karena dianggap orang Israel membawa malapetaka. Tetapi sudah saya nggak bicara di situ. Yang saya katakan bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sudah bukan bangsa yang miskin, mereka sudah bukan bangsa yang sakit-sakitan, tapi mereka bangsa yang menang, mereka bangsa yang kuat, mereka bangsa yang diberkati, mereka bangsa yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena pada waktu malam itu mereka makan daging yang disembelihkan. Saudara yang lemah, pagi hari ini makan tubuh Kristus dan minum darahnya, saudara keluar membawa kekuatan yang baru. Amin. Secara khusus yang sakit pagi hari ini, terima dengan sukacita tubuh dan darah Tuhan, dan yakini dan imani bahwa yang kita minum itu adalah darah Tuhan. Kenapa saudara? Karena jelas sekali Matius 25, ketika Yesus makan perjamuan dengan murid-muridnya, berkata apa di sini? Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah apa? Yesus ngomong apa? Inilah. Coba baca lagi. Yesus ngomong apa di sini? Inilah. Coba yang keras. Inilah. Yesus sendiri yang ngomong loh. Yang dipecah-pecahkan memang roti, tapi dia berkata, inilah tubuhku. Kurang percaya apa sekarang? Yesus sendiri yang ngomong, inilah tubuhku yang terpecah-pecah buat kamu, sehingga kita sakitnya disembuhkan, kita dikuatkan, kita dipulihkan oleh karena tubuhku itu, saudara. Coba kalau anggur bagaimana? Mari kita lihat ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan. Cawan itu ini loh, yang sering kita pegang itu cawan ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari apa? Cawan ini. Masih berkata cawan ini, ayat 28. Sebab, saudara yang ngomong, sebab inilah ragu meneh. Ini yang membuat kita nggak sembuh sakitnya, saudara. Coba saudara yakin, imani, coba katakan dengan keras. Ya, ayat 28. Sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kapan itu? Ketika Yesus dipaku, darahnya keluar. Ketika dia dikasih mahkota duri, darahnya keluar. Ketika ditusuk lambungnya, darahnya keluar. Disitulah pengampunan sakit penyakit
hilang. Haleluya. Kalau beribu-ribu tahun Tuhan tolong bangsa Israel dengan isyarat anak domba yang jantan dan darahnya dioleskan di pintu. Hari ini semestinya kita lebih berbahagia karena darah anak domba itu sendiri, anak domba Allah itu sendiri yang turun ke dunia ini menyelamatkan kita. Kita minum dan makan dan kita jadi satu tubuh dengan Kristus, sehingga tubuh kita mati dalam kematian dan kebangkitannya, dan kita menggunakan tubuh Kristus, tubuh kebenaran. Mereka keluar, bangsa Israel sudah bukan dalam tekanan lagi, tapi mereka mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Haleluya saudara. Mau dipulihkan? Oleh sebab itu di ayat tadi di Korintus tadi, jangan main-main dengan apa? Perjamuan. Kalau nanti anak-anak juga yang ikut perjamuan, diberitahu orang tuanya memberitahu bahwa ini adalah apa saudara? Tubuh Kristus. Ini adalah apa saudara? Darah Kristus, saudara. Itulah makna daripada perjamuan suci. Kalau saudara nikmati dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang tertuju dan fokus kepada Tuhan, jangan sampai Bapak Ibu Saudara, ya, jangan sampai apa saudara? Jangan sampai nanti kita itu dikatakan apa? Coba di ayat yang apa tadi kita baca tadi, ayat 30 dari Korintus 11 tadi. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena apa? Karena tidak sungguh-sungguh, karena main-main, saudara. Haleluya. Tutup Alkitab kita saudara. Kita yakini tubuh dan darah Tuhan disediakan untuk kita. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Semua di bawah saja, biar saya nyanyi sendiri, supaya semua bisa menikmati tubuh dan darah Tuhan dengan baik. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Darahnya amat kuasa, nyanyikan dengan sungguh-sungguh saudara. Sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, darahnya terus saya. Sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, darahnya terus. Saya undang pelayan perjamuan bisa berlutut di hadapan tubuh dan darah Tuhan, bentuk kita menghormati bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan ini benar-benar nyata. Ini adalah tubuh dan darah Tuhan yang akan kita nikmati, yang penuh dengan kuasa, yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan itu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Makanya saudara, mari kita minta Tuhan layakkan kita untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Karena tubuh dan darah Tuhan ini penuh dengan kuasa. Siapa yang meminum dengan iman dan percaya, sakitmu disembuhkan Tuhan.
Siapa yang makan tubuh Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya, hidupmu dipulihkan, sakitmu disembuhkan. Haleluya. Mari pelayan-pelayan mimbar, pelayan gabungan kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ora pasyataka ya Allah, pasyataka ya Allah. Ora bayasyaka ya Allah. Ada kuasa di dalam darah Tuhan. Ada kuasa di dalam darah Tuhan. Ada kuasa di dalam darah Tuhan. Ya Rab, dataka ya Rab, asyataka ya Rab, ya Rab. Ada kuasa di dalam tubuh Tuhan. Tubuh kebangkitannya, tubuh kematiannya. Yesus bangkit buat kita, Yesus mati buat kita. Hidup kita dipulihkan, kita lepas dari kuasa kutuk. Dia berkata, darahku tertumpah untuk penghapusan dosa. Nabi Yesaya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Yang sakit, yang kehilangan pengharapan, yang lemah pagi hari ini, siapkan hatimu untuk terima tubuh dan darah Tuhan dan pulang dari tempat ini. Hidupmu dipulihkan, sakitnya disembuhkan. Haleluya Tuhan. Sucikan, kuduskan tubuh dan darah Tuhan ini, cawan dan roti ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakini bahwa ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Allah berkata, ketika dia sedang makan perjamuan dengan muridnya, dia ambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagikan. Lalu ia mengambil cawan dan mengucap berkat. Ia berkata, minumlah kalian dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru, sehingga kita dilepaskan dari kuasa kutuk dosa. Yesus berkata, minumlah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Bilurnya, 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 bilurnya. Kasih G. Haleluya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, katakan bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Katakan asal percaya saja, asal
semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, 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 haleluya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya kesembuh. Asal percaya saja, asal percaya saja. Yang anak-anak ada di dalam ruangan ini, ibu-ibunya atau orang tuanya memberitahu bahwa yang dipegang itu adalah tubuh darah Tuhan, ya, diberitahu supaya tidak salah, ya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Amin. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Anak-anak sudah tahu bahwa yang kamu pegang itu bukan roti, tapi tubuh Tuhan. Haleluya, dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Mari kita pecahkan. Lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percaya bahwa yang di tangan kita ini adalah tubuh Tuhan? Sekali lagi saya mau tanya, apakah saudara percaya dengan iman bahwa yang kita pegang dan akan kita makan adalah tubuh Tuhan? Kalau kita percaya, saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Makanlah, makanlah. Mari semua bersama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Haleluya Yesus. Saudara, sakitmu akan sembuh kalau saudara minum darah ini. Ini adalah darah anak domba Allah yang tercurah bagi kita semua melalui kematian Tuhan. Saudara minum ini nanti dengan sungguh-sungguh, menerima dengan tulus, maka sakitmu akan disembuhkan Tuhan. Segala kuasa kutuk kemiskinan akan hilang dari hidup kita. Yesus berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Apakah saudara percaya bahwa cawan ini adalah darah Tuhan? Apakah saudara percaya ketika minum darah Tuhan, kuasa kutuk tidak menyertai kita? Apakah saudara percaya ketika minum darah Tuhan, sakit kita disembuhkan? Maka firman Allah berkata, darah ini darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya bahwa dosa saudara akan diampuni Tuhan? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit berkata, aku sembuh. Yang saat ini berbeban berat berkata, aku terbebaskan. Yang lemah berkata, aku kuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara akan seperti bangsa Israel, berjalan maju keluar,
bebaskan dan pulihkan keadaan Sion, keadaan gereja Tuhan, keadaan kita jemaat-jemaat Tuhan di masa-masa pandemi ini. Tuhan berkati kita semua, terima dengan sukacita dan kita menyambutnya dengan berkata haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Ini kata firman Allah. Jadi saudara imani, yang sakit disembuhkan. Saudara yang pernah dikutuk orang, tanahnya dikutuk orang, tokonya dikutuk orang, semua akan terlepas karena Yesus berkuasa atas hidup kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada yang memimpin pujian. Bersuka dalam Tuhan, kita akan berikan persembahan. Yang bertugas silakan maju ke depan. Sajeke kulon derek Gusti. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat tubuh dan darah Tuhan yang sudah kami terima. Dan tiba saatnya Tuhan, kami bawa ke rumah Tuhan seluruh persembahan kami, korban persepuluhan kami, korban sukarela kami, dan korban tatangan kami, bahkan korban ucapan syukur kami. Kami berikan dengan hati yang tulus. Seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan. Sawah ladang pertanian kami diberkati Tuhan. Toko rumah tangga kami diberkati Tuhan. Usaha kami diberkati Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati bendahara gereja yang membawa kolekta. Semua diberkati Tuhan. Inilah persembahan kami. Kami taruh di rumah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Yang bertugas menyampaikan pengumuman, silakan. Shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, ya kita sudah dibebaskan dari segala kutuk yang sudah menimpa kita, bahkan seluruh sakit penyakit kita sudah disembuhkan oleh kuasa darah Tuhan dan bilur Yesus. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kami juga berharap yang ikut ibadah di rumah juga menerima berkat yang sama, menerima berkat kesembuhan, ya, termasuk Bapak
Winarno yang mungkin sekarang monitor di rumah melalui Facebook atau YouTube atau yang lain ya. Kami rindu Bapak Winarno bisa beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Amin. Saya akan sampaikan pengumuman sepekan yang akan datang yang akan kita lewati bersama-sama. Doa malam hari Rabu tanggal 7 Oktober seperti biasa jam 19 sampai selesai. Penyembahan Ibu Roslinda, renungan Bapak Mujiono, doa syafaat Bapak Gembala. Lalu famili Arta tanggal 9 Oktober bertempat di gereja. Yang memimpin pujian Ibu Winarse, lalu sharing firman Tuhan dilayani Bapak Gembala. Ibadah remaja hari Sabtu 10 Oktober pukul 17 pukul 7 malam ya, pukul 19. Petugas pemimpin pujian dilayani Saudara Bagas. Lalu gitarnya Saudara Peter, kajonnya Saudara Ferry. Firman Tuhan akan disampaikan Om Timo ya, seri murid sejati bagian 8 habis. Lalu petugas ibadah raya minggu depan 11 Oktober jam 6 pagi ya, jam 6 pagi ya mulainya, karena setelah ibadah ini kita akan plesir sepertinya. Jadi pemimpin pujian Saudara Yosi, singernya Saudari Ninda, lalu Saudara Ferry, Saudara Diki. Musik keyboardnya dilayani Om Gideon, bassnya Saudara Damar, drumnya Saudara Edo, gitar Saudara Bapak Louis. Ya, puji Tuhan. Operator LCD Ibu Riana, pengumuman Bapak Suyanto, kolektan Bapak dan Ibu Ari Nikolas. Firman Tuhan akan dilayani Bapak Gembala. Lalu guru Pelnap minggu tanggal 4 Oktober. Minggu depan ya, minggu depan ini Ibu Riana, lalu gitarnya Saudara Peter. Yang berbahagia dalam minggu ini, selamat ulang tahun kepada Angelin Oktaria Fortuna Rumapar ya. Angelin akan berulang tahun nanti tanggal 8 Oktober. Nanti didoakan bersama-sama. Lalu pengumuman yang terakhir, piknik akan diadakan tanggal 11 Oktober 2020 minggu depan. Dimohon untuk segera mendaftar kepada Bapak Waluyo, Bapak Suyanto atau Bapak Bambang. Berangkatnya jam 7 pagi. Rutenya tempat wisata yang disepakati Kopeng, Kampung Semilir, Bandungan. Jadi kenapa kok minggu depan ibadahnya lebih pagi? Karena kita jam 7 sudah berangkat menuju Kopeng, Kampung Semilir, dan Bandungan. Puji Tuhan, itu saja. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Tuhan memberkati.